Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Despariza, NIM C1C022014, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak serta Fungsi Pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengolah utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Penerapan perpajakan di Indonesia dan sistem pemungutan pajak. Perpajakan di Indonesia melakukan pemberlakuan terhadap kedua asas tersebut sebagai aset penting guna menambah devisa negara. Setiap negara di dunia memiliki sistem dan metode yang berbeda. Di Indonesia memiliki beberapa sistem yang berlaku, yaitu 1. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besarnya pajak terutang Fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dengan sistem Official Assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika Fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. 2. Semi Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib dan Fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh Fiskus. 3. Full Self-Assessment System adalah sistem pemungutan yang membebankan penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah. 4. Withholding System adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besarnya pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. 1. Tarif pajak tetap atau yang nama lainnya tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Contohnya bea materai dengan nilai Rp3.000 dan Rp6.000, tapi tarif bea materai ini mulai 2021. Berlaku materai elektronik. Bea materai terbaru naik menjadi Rp10.000 dan merubah single tarif. 2. Tarif pajak proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10% dan tarif PBB dengan tarif 0,5%. Tarif pajak progresif ini persentase tarifnya semakin besar mengikuti besarnya nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu 1. Tarif progresif. Progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentase
pasti akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPh, WP individu atau pribadi, yakni penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta rupiah, tarif pajaknya 5%. Penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta rupiah dikurang 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta rupiah dikurang 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya 30%. 2. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif. Fungsi pajak. Fungsi pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya dinikmati oleh seluruh warga negara. Maka dari itu sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib. 1. Fungsi anggaran. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. 2. Fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 3. Fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sistem pungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pungutan pajak berbeda-beda untuk setiap negara, sedangkan untuk di Indonesia sendiri memakai 3 sistem pungutan pajak yang digunakan dalam keseharian. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.